sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hamka Siregar dalam acara Bukan Cuap-Cuap, kaleng-kaleng yang spektakuler dan penuh dengan pesan-pesan. Wah, kira-kira gitu ya. Luar biasa. Ini penonton saya sambil merokok ya. Jadi kebetulan hari ini saya lagi tidak ada kegiatan syuting, sehingga saya harus ngobrol di acara yang Bukan Cuap kaleng-kaleng yang luar biasa ini, karena penontonnya pun sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak banget yang nonton. Jadi saya sangat senang, terima kasih untuk penonton ya. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, keberkahan dalam hidup, dibukakan semua rezekinya yang seluas-luasnya buat para penonton. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman dalam perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya. Yang sakit diangkat penyakitnya, disembuhkan badannya, itu yang penting. Yang lagi nggak ada uang, bokeh, mudah-mudahan rezekinya terbuka kembali ya kan. Nah, ini saya membicarakan tentang kesehatan, di mana kesehatan itu sebetulnya sangat mahal. Orang sudah tahu sehat itu mahal, tetapi dia tidak melakukan. Ini percuma. Karena beberapa hari yang lalu saya itu agak sakit, boleh dikatakan itu jalan susah, kayak rematik, kayak asam urat. Saya bawa ke dokter, minum obat, kambuh lagi sekarang. Akhirnya ternyata tipnya gampang sebetulnya. Untuk sehat itu gampang. Saya ternyata sekarang banyak olahraga, jalan pagi, nggak usah lama-lama lah, 10-15 menit, kalau kuat 30 menit, keluar keringat, ternyata bisa sehat kita. Jantung kita bisa kuat, ya kan, badan kita bisa sehat. Apalagi saya kemarin tuh, begitu saya pertama kali jalan, saya sudah lama nggak jalan, hampir 15 tahun nggak pernah saya jalan pagi. Nah, kemarin saya begitu habis sholat subuh, saya langsung jalan 30 menit. Ternyata saya mulai keringatan, kaki saya agak enakan ya. Apalagi di usia-usia 40 ini ke atas ini harus hati-hati karena banyak penyakit. Pola makan tidak sehat ya, itu bahaya juga itu. Artinya apa aja dimakan itu bahaya, harus hati-hati. Jam makan pun harus diatur sebetulnya. Saya sambil merokok ya, sambil nyantai nih. Ini saya sebetulnya perokok berat. Saya kan nggak ngerokok, imajinasi saya agak hilang gitu. Nah, setelah saya jalan itu ya, di situ saya mulai merasakan badan saya itu betul-betul enak banget. Fisik saya itu enak banget gitu. Kemarin-kemarin ini saya masih minum obat, konsumsi obat terus gitu. Asal mau tidur, kadang-kadang nggak bisa tidur, saya konsumsi obat gitu. Begitu saya konsumsi obat, baru saya bisa tidur pules. Nah, terus kaki ngerentak, gimana kayak nggak sakit. Akhirnya sekarang saya mencoba olahraga. Sudah hampir 2 minggu ini saya setiap pagi bangun sholat subuh itu saya bangun, saya langsung jalan. Terus saya rasakan sekarang nampaknya enak banget. Artinya saya sudah jalannya itu udah nggak sakit. Soalnya kalau kita asam urat itu diinjakin ke ke tanah itu sakit banget, gila, sakit banget. Jadi urat-urat kita sakit, kadang-kadang sampai ke jari-jari kita kayak kebas gimana gitu ya. Tadi saya bawa olahraga sambil saya mengkonsumsi ini. Saya kasih tahu nih. Ini namanya daun salam. Jangan dianggap sepele loh yang buat masak-masak di dapur itu. Saya rebus daun salam beberapa lembar. Saya nggak ada contoh lagi daun salamnya. Bokin belum ke pasar lagi sambil merokok saya. Nah, daun salam itu manfaatnya banyak ternyata. Nah, itu saya kalau pagi itu saya minum. Saya minum agak jam 1 habis makan siang saya minum lagi.
mau tidur juga saya minum gitu. Artinya satu gelas seginilah nih, sekopi ini nih. Jadi saya minum tuh. Nah itu yang buat fisik saya sudah mulai enak sekarang. Nah yang kedua tadi, yang pertama tadi yaitu yang kita harus banyak berolahraga. Tapi kalau udah agak 50 ke atas jangan lari ya. Nanti karena badannya fisik, lari ya terlalu ini juga berbahaya ya kan. Jadi jalan aja, jalan, kalau bisa jalan cepat. Makanya jadi kita bisa sehat. Nah ini sebetulnya hanya tips yang saya jalani ya. Artinya yang Hamka Siregar lakukan, bukan yang orang lakukan, yang saya lakukan. Nah bagaimana kalau kita olahraga itu minum dulu air putih 1 gelas ya, agak hangat gitu, baru kita jalan tuh, jalan aja. Setelah kita 30 menit atau lebih atau apa gitu, kita pulang, minum lagi air hangat. Nah setelah 2 minggu saya melakukan itu, saya sekarang badannya udah mulai fit, udah mulai stamina saya itu agak enakan ya. Yang kemarin jari-jari saya itu yang kebas-kebas gitu, ini agak hilang nih sekarang nih. Yang kaki saya kadang-kadang kalau diinjakin ke bawah gitu agak sakit banget. Jadi selalu kalau ini saya minum obat dokter tuh. Jadi saya pikir kalau tiap hari minum obat dokter bahaya nanti buat fisik saya kan. Sehingga saya mencoba, karena saya udah 15 tahun lebih nggak olahraga. Maka itu saya sekarang memulai olahraga. Nah untuk para sahabat dimanapun berada ya, teman-teman dimanapun berada yang mungkin sudah mulai menginjak usia 40 tahun, asam urat ini agak berbahaya gitu. Jadi kita harus betul-betul menjaga fisik kita supaya dia tidak kita kena penyakit asam urat. Satu lagi apa tuh? Apa ya? Boleh katakan itu selain asam urat, tangan yang kebas-kebas, apa sih namanya Sakti? Rematik. Nah, rematik. Hati-hati nih. Jadi kalau umpamanya malam usia-usia 40 ke atas ya, ini kita diskus ngobrol-ngobrol enak aja. Itu kalau mandi hati-hati, harus pakai sendal. Di kamar mandi pakai sendal supaya dia tidak langsung menginjak lantai kamar mandi. Jadi pakai sendal jepit, pakai ada alas buat kaki kita. Kalau bisa, kalau udah jam 10 ke sana cuci muka aja deh. Saran saya kalau bisa pakai air hangat. Kalau enggak bahaya, karena saya udah ngalamin sakit bro, bener. Kena rematik, kena asam urat, aduh ampun. Ini ala saya aja karena saya ngalamin betul. Nah, sehingga saya sekarang ini saya bantu karena katanya apa ya, peredaran darahnya itu kan agak tersumbat gitu. Makanya kalau kita banyak olahraga atau kita injak batu-batu kecil-kecil gitu, kayak kerikil-kerikil yang mana gitu ya, itu membantu. Itu membantu banget untuk darah kita lancar gitu. Apalagi terus makan makanan harus dikontrol tuh, bahaya, jangan semua dimakan. Artinya harus paling tidak mempelajari makanan-makanan yang harus kita konsumsi, karena asam urat itu, rematik itu sebetulnya faktor makanannya yang membuat kita menjadi itu asam urat. Artinya apa ya, kalau umpamanya kayak kemarin-kemarin ini kan saya sih suka makan jeroan ya. Jeroan paling saya suka, soalnya dari dulu saya sukanya makan jeroan gitu. Itu hobi saya tuh makan jeroan itu, makanya sehingga terjadi asam urat di tangan semua, rematik badan saya. Nah ini saya anjurkan kepada teman-teman pemirsa dimanapun berada supaya mengurangi makanan-makanan yang berbau jeroan. Kalau udah asam urat, Masya Allah sakit, nggak bisa tidur bro. Nah yang kedua, itu yang saya bilang pertama tadi, kita harus olahraga minimal 30 menit. Saya habis sholat subuh biasa saya jalan. Salat jalan, nah ini kan fisik ya kan. Mengkonsumsi makanan pun saya nggak kayak dulu. Kalau dulu apa aja datang saya makan. Ada makan bak, enak. Tapi kesananya aduh sakit, nggak enak. Maka itu saya menjaga kesehatan. Nah untuk teman-teman yang sudah mulai menginjak 40 sampai ke atas nih usianya, sudah harus kontrol makan makanannya.
Ini hanya Alhamka Siregar gitu kan. Bagaimana saya merasakan sakit yang luar biasa supaya teman-teman tidak merasakan. Sebetulnya hanya mungkin teman-teman juga sudah tahu. Oh, menjaga kesehatan, tetapi kalau tidak dilakukan, tidak olahraga, ini berbahaya buat kita yang sudah 40, apalagi sudah 50 ya kan. Saya sambil merokok nih, kalau ini belum bisa saya lupain nih rokok. Saya perokok berat bro. Teman saya pernah nganjurin, kalau kamu nggak takut mati, kata teman saya. Saya bilang kalau mati kan ada korek, tinggal nyalain lagi, saya gitu. Ya kan? Jadi saya perokok berat, tapi mudah-mudahan nanti saya akan berhenti merokok. Ini sekarang dulu saya 3 bungkus loh sehari. Ini sudah 2 bungkus, sudah mulai berkurang, saya udah jaga-jaga. Nah teman-teman dimanapun berada, pemirsa dimanapun berada, penonton bukan cuma kaleng-kaleng. Kesehatan itu sangat penting kita jaga. Karena kalau kita sehat bukan buat diri kita saja, tapi buat keluarga kita, buat anak kita, buat saudara kita, buat teman-teman kita. Makanya kita yang jaga kesehatan kita. Kalau kita sehat, tentu keluarga kita pun senang ya kan, kita pun bisa cari nafkah dengan enjoy gitu. Kira-kira. Ini saya sambil ngopi ya. Kalian juga boleh makan apa, mau tidur-tiduran boleh. Ini kita ngobrol biasa. Ini saya sambil ngopi. Ini kopi Mandailing. Ini datangnya dari kampung saya, Tapanuli Selatan, Sidempuan, Sumatera Utara. Ini kopi luar biasa nih, enak banget nih kopi ini. Ini harus kalau mau beli kiloan saya nih. Nah kalau ini piring ini piring agak antik nih. Luar biasa nih, teman saya nih. Piring ada bolongnya, coba lihat. Iya, bolongnya sakti. Ada bolongnya ya, piring kan? Iya. Bisa nerupang-nerupang gitu kan. Jadi dia di tengah-tengah bolong nih bro, ini tekniknya nih. Nah, jadi kalau panas-panas, uapnya itu keluar dari bawah. Pokoknya keren. Jadi, itu salah satu kiat sehat sebetulnya ya untuk para sahabat dimanapun berada. Oh, sahabat yang saya cintai, pemirsa yang saya sayangi semua, karena biar bagaimanapun kita harus berbagi ilmu, ya kan, supaya teman-teman juga sehat, bisa bekerja dengan lancar dan baik tentunya gitu. Nah, pada siang hari ini memang saya mau berangkat nih ke luar kota bersama sahabat-sahabat saya, orang-orang yang spektakuler, termasuk Bang Sakti Siregar. Ini sutradara yang handal juga ini, sutradara muda ya, dalam artinya muda itu muda, baru memulai berkarya, tapi sudah menggarap berapa film Sakti kemarin? 7. Udah 7 film dia garap, luar biasa. Film pendek semua ya? Pendek sih. Film pendek, alhamdulillah berkah. Artinya apa? Kreativitas. Kenapa? Beliau ini sehat. Saya terinspirasi dari Sakti Siregar ini. Kenapa? Dia ngajarin saya itu untuk lari. Tapi kalau bisa lari jangan bawa handphone atau bawa TV, takutnya dikejar orang gitu. Bahaya lagi kan. Ya kan? Bahaya dong. Kita bawa handphone orang ya kan, pesertanya masyarakat, polisi, lama-lama kita diborgol tuh. Jadi jangan, kita lari sehat. Kalau bisa ya kalau ada sepedaan juga boleh. Yang penting ada gerakan mengeluarkan keringat gitu sehingga sehat. Lihat muka saya ini bersih banget. Kenapa? Saya olahraga. Karena memang kalau kita banyak keringat keluar, toksin-toksin di tubuh kita juga keluar, kotor-kotoran di tubuh kita. Jadi saya Hamka Siregar mengingatkan kembali tuh daun salam tuh. Daun salam itu direbus ya. 3 gelas jadiin 1 atau 2 gelas lah kayak gitu. Itu bisa diminum pagi, sore atau siang. Gitu. Yang buat kalau perempuan masak, istri kita masak kan dia selalu pakai daun salam. Nah, itu dimanfaatkan. Sebetulnya nggak begitu susah nyarinya, karena setiap di dapur tuh pasti ada. Di sini nggak ada daun salam ya, lagi habis ya. Biasanya ada daun salam tuh. Pokoknya lihat aja deh di mana kayak daun salam gitu, tulis catat daun salam, nah, tuh diminum. Itu banyak manfaatnya, gitu ya. Jadi sehingga memang kita itu harus sehat, jangan sampai kita sakit-sakitan ya. Kita jaga badan kita dengan berolahraga. Olahraga itu sangat penting. Orang pikir gampang lah nanti olahraga, tapi memang harus ada pembakaran kalori, pembakaran lemak di tubuh kita, bagaimana supaya kita sehat gitu. Nah, dulu saya malas banget tuh olahraga, terus terang aja. Saya kalau setiap pulang syuting kan udah tidur, habis tidur bangun berangkat lagi syuting gitu kan. Sehingga tiap hari
Saya nggak pernah olahraga, 15 tahun bro, saya nggak pernah olahraga. Tetapi kesini-sininya, saya mulai banyak penyakit kadang-kadang apa ya, gampang pusing, gampang capek, fisik kita lemah, asam urat, kolesterol menumpuk. Nah, itu yang buat kita fisik jadi lemah. Nah sekarang setelah saya berolahraga setelah 3 minggu ini, baru mulai agak berasa enak. Untuk itu jangan lupa tuh untuk teman-teman dimanapun berada, untuk berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Yang sehat itu apa sih? Yang mahal bukan juga. Yang sehat itu yang memang walaupun dia murah, ya kan, kalau bisa buah apa kek gitu ya. Jangan buah-buah sedikit-dikit kita makan, ya kan. Nah, ada konsumsi buah, ada konsumsi air putih gitu, ya kan. Jangan malas minum. Ini sebetulnya tipe saya ini sederhana banget. Karena saya kan bukan dokter, berbagi ilmu. Alhamdulillah Siregar aja yang saya lakukan aja. Detailnya kalian yang carilah, masa gua juga. Ya kan? Nah, untuk itu teman-teman dimanapun berada, tetap sehat, tetap berkah, jaga kesehatan, ya. Jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan, karena kebaikan itu adalah amal ibadah yang akan kita bawa nanti kalau kita sudah tidak ada, ya. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Tetap ingat, kesehatan itu sangat penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan cuap kaleng-kaleng, bukan cuap kaleng-kaleng, bukan cuap kaleng-kaleng, bukan cuap kaleng-kaleng.